Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تمسك بسنته إلى يوم لقائه أما بعد معاشر المسلمين Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di waktu yang mulia ini dengan orang-orang yang mulia di tempat yang mulia. Semoga kemuliaan itu selalu ada dan Allah berikan kepada kita semua sampai di tempat akhir nantinya. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan merenungi, mentadabburi kalimat-kalimat yang indah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi petunjuk untuk kita semua, pedoman hidup kita. Mentadabburi Al-Qur'anul Karim dengan memahami penjelasannya, tafsirannya yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan subuh ini kita lanjutkan ke surah Al-Falaq. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Falaq itu tentunya kita semua sudah hafal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di sini ada lagi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus terus minta perlindungan. Dan surah ini dengan surah yang sebelumnya sudah kita bahas, ini sering disebut dengan surah Al-Mu'awwidzatain, dua surah yang meminta perlindungan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua surah ini banyak berkaitan dengan bagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dulunya. Ya mirip-mirip juga dengan tempat kita. Karena jahiliyah itu sebenarnya sifatnya bukan lokal, tapi sifatnya sudah internasional. Jadi semua tempat ada kejahiliaan itu ada. Sehingga di berbagai tempat, bukan hanya di Arab ketika itu, bahkan di seluruh dunia sampai di tempat kita pun macam itu. Ada merasa ketakutan di sebuah lembah, sebuah tempat. Ada merasa mistis-mistis dan seterusnya. Sehingga minta perlindungan kepada yang diduga, yang diyakini sebagai penguasa di tempat itu. Maka Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, datanglah firman Allah yang mulia ini, Al-Qur'anul Karim, mensucikan kita dari semua itu. Karena semua itu tadi adalah hal-hal yang mengandung syirik. Maka Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan kepada kita semua bahwa tempat kita berlindung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah belajar jangan pernah merasa bahwa di hutan, di kebun, di laut tempat kita pergi maka ada penguasa di sana yang gaib, umpamanya penghuni di sana yang bisa melindungi kita. Jangan, itu syirik. Maka Bapak dan Ibu, untuk menghilangkan rasa itu semuanya dan untuk menghadirkan perlindungan pada kita semua, maka kita bacalah surah Al-Mu'awwidzatain ini. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq."
Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Aku berlindung kepada Rabbi al-Falaq, kepada Tuhannya al-Falaq. Rabb itu Bapak dan Ibu bisa artinya Tuhan, bisa artinya yang mengatur, rububiyah. Taib, al-Falaq itu apa? Al-Falaq itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, ini sahabat Nabi, habrul ummah yang keilmuannya luar biasa, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan al-Falaq itu adalah as-subuh, adalah waktu subuh ini. Jadi artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya yang mengatur waktu subuh ini. Jadi yang mengatur subuh ini Bapak dan Ibu, kalau sudah Allah tegaskan seperti ini, maka semata-mata Allah lah yang punya otoritas di sana. Maka sampai hari ini seluruh manusia hanya ngikut waktu subuh, tak ada yang bisa mengatur waktu subuh. Dari waktunya saja udah nggak bisa diatur oleh manusia. Kita yang ngikut aja tuh. Ketika bergeser waktu subuh tadi semakin cepat kita hanya mengikuti. Tidak ada yang bisa mengaturnya itu. Nah, kemudian juga waktu subuh, apa yang ada dalam kandungan waktu subuh ini? Yang di dalam kandungan subuh ini Bapak dan Ibu, subuh adalah waktu yang sangat berat. Kita semua udah tahu itu. Sangat berat untuk ibadah. Air itu sangat dingin. Udara itu sangat dingin sehingga yang paling enak itu adalah menarik selimut, melanjutkan tidur, bantal terus dipegang. Tapi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam waktu yang berat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk waktu subuh nih Pak Abu. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku ini di waktu pagi-pagi subuh-subuhnya itu. Maka Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang gampang atau terbiasa dia bangun subuh, maka dia akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang gampang bangun subuh, yang selalu rutin bangun subuh, bahkan sebelum subuh dia sudah bangun, ini orang-orang yang sehat tubuhnya, sehat fisiknya, sehat ekonominya, sehat feelingnya, perasaannya sehat semuanya. Siapa itu bapak-bapak lah nih yang sangat gampang bangun subuh? Itu bapak-bapak yang generasi apa namanya itu, kolonial katanya. Ada gen Z, gen milenial, gen kolonial katanya, yang dididik oleh apa dulu, Belanda dulu, dengan cara pendidikan Belanda dulu. Jadi bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang sudah terbiasa bangun subuh itu coba tengok kesehatan hari ini, masya Allah, luar biasa kesehatannya. Nah, yang sulit bangun subuh itu siapa tuh? Itu gen Z, gen Alpha, milenial juga. Maka sampai hari ini kalau ada yang bertanya, apa kabar Ustaz? Saya jawab selalu tuh, sehatnya anak muda lah Pak. Bukan sehat orang tua, sehat anak muda. Karena anak muda sekarang sehatnya lebih bermasalah daripada orang tua. Orang tua sekarang sehatnya masya Allah, lancar aja tuh, sampai 60 tahun usianya. Anak muda sekarang 40 tahun udah masuk ke RS, bolak-balik dia check up dan seterusnya. Itu sehat fisiknya, sehat ekonominya, sehat usahanya. Coba tengok bapak-bapak yang masya Allah habis sholat subuh pulang langsung buka warungnya, masya Allah, luar biasa keadaan ekonominya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Bu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur subuh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Falaq, yang mengatur waktu subuh ini. Kemudian di kalangan sahabat lainnya, dan ini dinukilkan oleh tabi'in pula, ada pula yang menafsirkan bahwa al-falaq itu adalah al-khalq, artinya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berlindung kepada yang mengatur, yang mengatur, yang menciptakan segala ciptaan-ciptaan ini, yaitu kepada Allah juga. Nah, jadi juga kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga ada yang menafsirkan al-falaq tadi artinya adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah di dalam neraka jahannam. Ada sebuah rumah di dalam neraka jahannam, itu namanya adalah al-falaq.
Nah, ini dinukilkan pula oleh tabi'in lainnya, para ulamanya. Jadi artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu yang menguasai, yang mengatur sebuah rumah di dalam neraka Jahannam. Ada juga yang menafsirkan at-tifalaq itu adalah jubbun fi qa'ri Jahannam, yaitu tanah dasar yang berada di dalam neraka Jahannam yang paling bawah. Siapa penguasanya? Tadi Allah juga Azza wa Jalla, Maliki Yaumiddin. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir menukilkan bahwa pendapat yang paling kuat, yang paling benar adalah pendapat yang pertama, bahwa arti al-falaq adalah as-subuh. Itu juga yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Jadi arti Rabbil falaq adalah Rabbi as-subuh. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang mengatur, yang menguasai waktu subuh ini. Berlindung dari apa nih? Sudah kita memastikan bahwasanya tempat kita berlindung adalah Rabbil falaq. Nah, kemudian dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa saja yang telah Ia lakukan, Ia ciptakan. Maksudnya Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala bukan yang Allah ciptakan, tapi yang telah diciptakan oleh apa saja yang ada di muka bumi ini. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini kan menciptakan, membuat keburukan-keburukan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan semua yang ada di muka bumi ini. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang telah Ia ciptakan. Artinya min syarri jami'al makhluqat, dari keburukan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah ini itu semuanya baik. Tapi suatu saat dalam kondisi tertentu itu bisa menjadi buruk. Bahkan air minum saja, air saja yang baik suatu saat bisa menjadi buruk untuk kita semua. Kalau turunnya non-stop 24 jam, peninglah kita tuh. Apalagi yang baru mupuk. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, di kota seperti itu juga. Turun air tadi 24 jam. Siap-siaplah itu. Maka mulailah sofa-sofa dinaikkan ke lantai 2, banjir dan seterusnya. Nah, jadi dari keburukan-keburukan yang ada di muka bumi inilah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian seperti Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tabi'in yang luar biasa keilmuannya ini, yang dibesarkan oleh sahabat Nabi, oleh istri Nabi. Beliau mengatakan, keburukan apa ini? Jahannam wa iblis wa dzurriyyatuhu mimma khalaq. Yaitu kita berlindung kepada Allah dari keburukan neraka Jahannam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah hal yang harus selalu kita ingat, bahwa neraka Jahannam itu sudah ready, sudah pasti, tinggal nunggu open apanya aja tuh, launchingnya aja lagi tuh. Jadi neraka Jahannam itu sudah pasti, Pak, Bu. Lalu datanglah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam dari solat, yaitu di duburnya semua solat, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi hal-hal ini Bapak dan Ibu, kita harus selalu ingat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini adalah hal yang pasti. Kalau sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, pasti ada tuh. Dan ini adalah hal yang mengerikan untuk kita semua. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah adalah keburukan neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu tidak pernah ada over capacity. Kita pergi naik pesawat, kalau sudah penuh nggak nerima lagi. Naik bus, kalau sudah penuh nggak nerima lagi. Nah, jadi banyak tempat-tempat di dunia ini seperti itu. Kalau sudah penuh, maka dia tidak menerima lagi. Tapi dalam surah Qaf, Allah Azza wa Jalla tekankan dan pastikan kepada kita semua, yauma naqulu li jahannam
halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kiamat itu nanti kami pun akan berkata kepada neraka jahanam, wahai jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Kalau sudah penuh kan berarti enggak muat lagi. Wa taqulu hal min mazid. Lalu dijawab oleh neraka jahanam, adakah tambahannya lagi ya Allah? Jadi neraka jahanam itu tak pernah dia over capacity, itu tak pernah. Dia akan terus muat berapa miliar pun Allah, orang-orang yang mau masuk ke sana. Mendengar jawaban itu, dalam sebuah hadis Rasulullah lanjutkan penjelasan dari ayat tadi, maka Allah pun memasukkan kakinya, Allah pijak itu neraka jahanam. Tapi jangan kita bayangkan memijak seperti kita memijak. Ya, Maha suci Allah Azza wa Jalla dari segala kemiripan, dari tamtsil, memiripkan dengan segala makhluk. Yang pastinya Rasulullah kabarkan bahwa Allah langsung memijak neraka jahanam itu sampai menggelembung ke kiri, ke kanan, segala sisinya, dan neraka jahanam pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Bapak dan Ibu, terhadap neraka jahanam kita harus serius minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kata Hasan Al-Basri berikutnya adalah dari iblis. Iblis itu juga seperti itu Bapak dan Ibu. Kita harus serius pula minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dia ini. Karena iblis ini tak ada riwayat yang menceritakan bahwa dia ada masa liburannya. Nah, ada masa cuti iblis itu Pak. Kalau sekolah ini ada cutinya, kosong sekolah itu. Iblis itu non-stop, lagi sholat awak pun datang dia. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan ketika sholat itu, apa perintah Rasulullah? La tadaru furujati syaitan. Jangan kalian biarkan ada kekosongan, celah-celah untuk syaitan. Jadi kalau ada celah sholat duha, alhamdulillah sekarang masjid-masjid sudah di mana-mana sudah mulai tidak memakai sajadah kapling. Karena ada dulu sajadah model kaplingan yang ada pembatas, ada corak-corak di tengahnya itu. Jadi seolah-olah orang-orang, saudara-saudara kita begitu berdiri di situ, inilah kaplingan tuh. Enggak boleh ke samping itu, pas batas itulah itu. Sehingga antara dia dengan orang sebelahnya itu jarangnya Masya Allah, ada kadang sejengkal, bahkan lebih kadang. Nah, ini adalah furujati syaitan. Jangan biarkan ada kekosongan syaitan. Jadi orang sholat pun didatangi oleh syaitan. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala itu ketika di dalam shaf. Apakah dalam shaf saja? Bahkan dalam salat pun juga orang yang sudah Allahu Akbar. Yang dia dalam salatnya tadi adalah membaca Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat suci. Datang lagi syaitan itu apa tuh? Itu sahabat Nabi pernah terjadi seperti itu. Yukhayyal annahu yakhruju minhu syai'. Ini tentang hadis sahabat yang yashtaki fi batnihi, yang dia mengeluhkan kepada Rasulullah tentang perutnya. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dia keluhkan perutnya. Lalu dalam salat tadi dia merasakan, membayangkan seolah keluar sesuatu dari belakangnya. Ya, kalau bahasa kita maaf, seolah kentut. Tapi diingat-ingat, dibayang-bayangkan balik, dibilang kentut. Enggak seperti itu. Kalau bilang enggak juga enggak pasti. Jadi dia ragu-ragu seperti itu. Ini semua kita mungkin pernah merasakan itu, apalagi kalau sudah makan lado hijau umpamanya kan. Nah, pakai cabai rawit. Jadi ada seperti itu yang dirasakan sahabat ini. Maaf kalau angin durat itu, kalau kentut itu kan maaf, dia dari dalam tubuh kita terasanya itu sampai usus dan keluar. Ini enggak, dia cuma ada di sekitaran gerbang tol itu aja. Ada seperti kadang-kalanya seperti gelembung yang berada di gerbang tol. Itu apakah kentut itu? Nah, sedangkan kentut itu dia dari dalam terowongan keluarnya. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah begitu sampai keluhan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan oleh Rasulullah, respon dan jawaban penjelasan dari Rasulullah adalah la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia batalkan salatnya sampai dia dengar ada suara atau dia dapati ada bau. Karena kalau sudah ada suara dan ada bau, maka pastilah dia yakinlah di situ, pastilah itu adalah angin yang keluar. Maka dari hadis ini keluarlah sebuah kaidah yang besar dalam kaidah fikih, yaitu keluarlah kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak.
keyakinan itu tak boleh disingkirkan oleh keraguan-raguan. Jadi kalau ada yakin, yakinnya apa? Kita sedang sholat. Ragunya mana? Yang seolah keluar sesuatu tadi. Maka yang ragu ini tak bisa membatalkan sholat ini. Maka itulah yang ditekankan, yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan batalkan sholat. Lanjutkan. Nah itu siapa pelakunya tadi itu? Iblis. Lain lagi yang lupa rokaatnya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan-keburukan iblis ini, maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kita pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan dia ini. Dan Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba cermati, maka senjata atau ciri khas tipu daya iblis ini Pak, umumnya itu sama. Umumnya itu sama, yaitu tentang yukhayyal, dihayalkan. Jadi tadi orang sedang sholat tuh menghayal ya. Nah, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu maka Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa-peristiwa itu dia menghayal. Maka itu pula lah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menghayal tadi, tanda-tanda iblis tadi itu, tanda-tanda godaan setan tadi itu. Kita diajarkan oleh Rasulullah kalau masuk kamar mandi, bacaannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Itu khubthi wal khaba'ith, ada yang menafsirkan, penjelasannya di kalangan ulama dinukilkan bahwa adalah dzukranus syayatin wal ins, yaitu setan-setan yang jantan dan betina. Itu ada di dalam bilik termenung tuh. Apa yang terjadi begitu masuk dalam bilik termenung tuh Pak? Semua itu udah menjadi rahasia umum, sampai-sampai orang Malaysia menyebutnya bilik termenung. Apa itu? Tempat termenung. Menghayal, paling banyak orang menghayal di sana. Maka dosen-dosen pun bahkan pernah mengatakan itu, saya ketika menyusun skripsi ketika buntu maka saya ke kamar mandi. Lalu saya jongkok di kamar mandi tadi itu, laptop biarkan hidup di luar. Langsung dapat imajinasi, inspirasi itu. Tempat menghayal. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ini yang selalu terjadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah seperti itu, terhayalkan. Nanti kita sampai ke hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal, dihayalkan, terjadi penghayalan-hayalan itu pada Rasulullah, dan itu tadi tak lain adalah tanda-tanda tipu daya was-wasnya iblis, syaitan. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu maka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sakit juga kadang seperti itu. Mulai dia menghayal, melamun, nah dan seterusnya. Orang-orang yang katanya kesurupan, enggak tahu Allah alam apa memang asli atau enggak, tapi itu sering dimulai dari menghayal. Kemudian dari wadzurriyyatihi, dari keturunan iblis, itulah jin-jin lainnya. Karena iblis itu dari golongan jin, dan jin-jin lainnya. Nah, jin-jin yang lain itu kan ada, wa anna minnal muslimuna wa minna duna dzalik. Jin itu kan sudah pernah menceritakan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sampaikan dalam surah Al-Jin, dalam kelompok kami ini ada yang muslim, ada yang enggak. Ada yang muslim, ada yang enggak. Yang muslim itu, maka ada suatu ketika dalam sebuah hadis dinukilkan itu, diceritakan bahwa suatu hari sahabat Nabi radhiyallahu anhum kehilangan Nabi. Jadi sahabat tadi menengok Nabi ke sana sini, mencari, enggak jumpa. Sampai malam hari enggak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun menceritakan itu adalah malam terberat yang kami lalui. Karena mereka kehilangan Nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Jadi mereka merasa itulah malam terberat itu. Nah, lalu setelah itu Nabi SAW pun kembali bertanya para sahabat tadi, dari mana wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab bahwa tadi ada utusan dari kelompok jin, mereka meminta didakwahkan, dibacakan firman Allah Azza wa Jalla kepada mereka, dan Rasulullah pun pergi mendakwahi mereka. Itu dalam hadis yang sahih, sebagian lagi mengatakan itu hasan. Nah, baik, apa yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang enggak. Nah, kita, kata Hasan Al-Basri, juga minta perlindungan kepada Allah dari anak cucunya iblis ini, yaitu jin-jin yang tidak muslim. Mimma khalaq, dari keburukan apa saja yang telah mereka ciptakan. Kemudian
Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan kita minta juga perlindungan kepada Allah azza wajalla dari keburukan ghasiq. Ghasiq itu kata Mujahid rahimahullahu taala, seorang tabi'in, menukilkan bahwa arti ghasiq adalah al-lail, malam. Kita juga minta perlindungan kepada Allah dari malam. Idza waqab, apabila waqab. Waqab artinya adalah ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Artinya kalau sudah hadir malam, maka Bapak dan Ibu, kita pun juga diperintahkan oleh Allah meminta perlindungan kepada Allah. Tuh kenapa malam itu kita harus minta perlindungan kepada Allah? Ada apa? Malam itu kan waktu nongkrong itu. Nah, banyak orang menghabiskan malamnya ke sana dan ke sini. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah menceritakan tentang malam ini. Kenapa malam itu kita harus minta perlindungan kepada Allah dari keburukan malam itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyaka was-samru ba'da hada'atir rijl fa innakum la tadruna ma ya'tillahu fi khalqihi. Jangan sekali-kali kalian, kata Rasulullah, berkeliaran di malam hari. Ba'da hada'atir rijl, tatkala suara kaki sudah tenang. Jadi malam itu Bapak-bapak adalah dikasih ukuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada setelah kaki-kaki menjadi tenang. Artinya awal-awal malam itu kan suara kaki itu kan masih banyak. Orang masih banyak kesibukan, bolak-balik ke masjid. Nah, kalau kita bolak-balik suara kendaraan, ada waktunya nanti itu hada'atil lail. Waktu malam yang sudah tenang. Ini Rasulullah bilang waktu malam yang sudah tenang, yang sudah tidak ada lagi suara-suara kaki lagi. Artinya ini sudah malam yang orang-orang sudah tak ada lagi berkeliaran. Maka di waktu itu, di waktu malam yang sudah sunyi itu, jangan kalian berkeliaran. Rasulullah katakan ini. Itu kenapa? Fa innakum la tadruna ma ya'tillahu fi khalqi. Sesungguhnya kalian tak tahu apa saja yang telah didatangkan oleh Allah dari ciptaan-ciptaannya di waktu itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, syarah dari hadis ini, penjelasan dari hadis ini adalah kalau malam itu sudah sunyi, yang ditakutkan ini, dan para ulama menukilkan ini, syarah penjelasan dari hadis ini, bahwa yang ditakutkan dari kalau malam tadi sudah sunyi bukanlah pohon mangga yang menggoyang sendiri, bukan itu. Yang ditakutkannya adalah keluarnya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla di waktu itu. Jadi di waktu kalau sudah tenang malam tadi, maka makhluk-makhluk Allah kan banyak di dunia ini. Itu jenis apa? Itu jenis al-hayawanat, hewan-hewan itu. Jadi ada ular kah itu, kalajengking kah itu kan keluar di malam hari ketika udah sunyi itu. Nah, maka kan sering itu. Cobalah bapak-bapak, mungkin udah sering bapak-bapak alami itu. Kalau pulang udah sunyi, rumahnya agak di dalam kebun itu, coba lewat jam-jam 12 itu. Kadang-kadang jumpa ular lewat di situ. Kalau di siang-siang jarang, tapi kalau malam itu sering tuh Bapak dan Ibu. Nah, jadi waktu yang malam ini, yang sudah sunyi ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa di malam itu makhluk-makhluk Allah yang lain itu mulailah berkeliaran, mulailah keluar di sana. Nah, maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita jangan sampai berkeliaran di waktu itu. Karena di waktu tadi makhluk-makhluk Allah keluar, termasuk juga dari golongan jin juga dinukilkan oleh para ulama juga berkeliaran di malam di waktu itu. Nah, cuman bagaimana kita menggabungkan dalil ini, Pak? Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, kalau sudah larut malam, sudah sunyi, maka kita jangan berkeliaran karena ada keburukan-keburukan yang banyak bersebaran di waktu itu. Tapi dalam riwayat lain ada nih Pak, hadis lainnya. Rasulullah mengatakan, alaikum bidduljah fa innal arda tutwa fil lail. Hendaknya kalian kalau melakukan perjalanan itu di malam hari, kata Rasulullah. Karena bumi ini Allah tundukkan di malam hari. Nah, itu gimana Wak menggabungkan dalil tadi? Di satu sisi Rasulullah larang kita, anjurkan untuk jangan keluar di malam di waktu larut itu yang sudah sunyi.
Kemudian dalam riwayat lain dan dalam redaksi lain Rasulullah perintahkan, anjurkan pula kalau mau safar maka sebaiknya di waktu Duljah, di waktu malam, karena bumi ini Allah tundukkan, Allah mudahkan untuk kita semua di malam hari. Maka bapak-bapak kan Masya Allah, kalau yang ada yang sering safar ke Sumut, safar ke Sumbar, itu kan beda kalau di siang hari dan di malam hari. Nah, di malam hari itu mungkin cukuplah air minum itu hanya satu botol itu. Ketika membawa kendaraan safar yang jarak jauh cukup satu botol. Tapi kalau siang tidak cukup itu sekian botol, pakai TS, pakai air rendang segala macam nggak cukup itu. Jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita gabungkan dua hadis ini? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini bukan hadis yang kontradiksi, bukan. Tetapi arahnya adalah yang pertama hadis tadi yang dilarang oleh Rasulullah untuk berkeliaran tadi adalah itu di sekitar kita. Jadi kalau kita berada di rumah kita, di kampung kita, untuk berkeliaran di sekitar kita tadi itu, kalau sudah malam sunyi hindari. Karena ada keburukan-keburukan yang mulai muncul di sana. Pun kalau saatnya kita keluar juga, maka bacalah surah Al-Falaq tadi. Kita minta bantuan, pertolongan, perlindungan dari Allah dari keburukan itu. Nah, hadis yang kedua ini adalah dianjurkan oleh Rasul karena kita safar. Safar itu kan perjalanan jauh, bukan untuk berkeliaran. Maka Bapak dan Ibu, dua hadis ini bukan kontradiksi. Nah, jadi Bapak-bapak kalau ada mau safar-safar, ternyata ada hadisnya Rasulullah anjurkan untuk di malam hari. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala juga Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala menafsirkan arti dari ghasiqin idza waqab tadi adalah juga matahari tatkala telah tenggelam. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika matahari telah tenggelam, ketika malam sudah muncul dan semakin larut, maka di sana ada keburukan-keburukan. Maka Bapak-bapak, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk minta perlindungan kepada Allah, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan perlindungan itu. Kemudian Bapak dan Ibu, lanjutan ayatnya, ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan, jadi keburukan-keburukan inilah kita minta perlindungan Allah darinya. Yang pertama tadi keburukan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian dari keburukan di malam hari. Kemudian yang ketiga dari keburukan naffatsati fil 'uqad. Naffasat, apa naffasat itu? Dinukilkan oleh para tabi'in Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak. Ini arti nafasat, ini para tabi'in ini sangat banyak menukilkan arti nafasat, itu artinya as-sawahir, para penyihir. Fil uqad. Fil uqad itu di dalam dia membuat simpulan-simpulan sihirnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, penyihir itu mereka ada membuat simpulan-simpulannya, buhul-buhulnya. Kemudian ada jampi-jampinya. Ada tiupan-tiupan yang dia bacakan itu. Nah, ini kan maka Bapak dan Ibu dimakan Allah, sihir ini kan memang nyata. Ya, tahayul memang itu adalah hal yang kita lawan, kita tolak, kita tak terima tahayul itu. Tapi kalau sihir itu memang nyata. Sihir itu memang ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kalian jauhilah 7 yang menghancurkan, mencelakakan kalian. Jadi ada 7 hal yang mencelakakan kita di dunia dan akhirat, itu habis kita. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik. Yang kedua adalah sihir. Nah, jadi sihir itu nyata dan memang ada. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi mereka mengikuti syaitan dan meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kufur, namun syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada orang-orang tentang sihir. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga dalam tafsir Ibnu Katsir ini, dalam ayat-ayat tentang peristiwa tadi surah Al-Baqarah itu, Ibnu Katsir menukilkan tafsiran bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau berhadapan dengan ujian yang luar biasa. Jadi ada sihir-sihir yang ada ketika itu
Nah, yang bisa memecah rumah tangga orang, melakukan hal-hal yang bisa merusak di dunia ini. Nah, kitab-kitab itu Bapak dan Ibu, kitab-kitab sihir itu diambil oleh Nabi Sulaiman. Lalu begitu diambil oleh Nabi Sulaiman, dikubur. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dikubur di bawah tahtanya. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, setelah wafat, syaitan ingin mengeluarkan buku sihir itu. Tetapi setiap kali setan mendekati tahta tadi, mereka pun terbakar. Tidak ada yang bisa mendekati. Setan-setan tidak bisa mendekati tahta tadi. Mereka ingin keluarkan tuh buku balik. Tidak bisa. Lalu ya namanya setan kan mereka cerdik. Mereka punya berbagai macam cara untuk menyesatkan anak cucu Adam ini. Maka setan tadi membisiki orang-orang. Dihasutnya lah masyarakat tadi. Karena dia nggak bisa, maka orang-orang yang dihasut. Kalian tahu kenapa Sulaiman tunduk kepadanya angin, tunduk kepadanya jin, binatang, tunduk kepadanya semua yang ada di dunia ini. Memiliki singgasana yang hebat seperti itu. Tahu kalian kenapa? Sulaiman itu punya sihir. Gak percaya kalian? Bongkar tuh di bawah tahtanya itu. Ada tuh buku-buku sihir yang dimiliki oleh Sulaiman. Orang-orang terhasut. Begitu digali, ternyata dapatlah buku-buku sihir tadi. Nah, begitulah Bapak dan Ibu Nabi Sulaiman dan nabi-nabi seterusnya. Ini kan lingkungan di bawahnya ini adalah umumnya adalah Bani Israel. Dan tak putus-putusnya Bani Israel itu dikirim oleh Allah para nabi dan rasul ke sana. Saking tongkaunya. Kalau bahasa awak di sini saking tongkaunya, saking luar biasa kerasnya hati mereka. Ada saja cara mereka. Bahkan Nabi Musa tinggalkan bentar saja mereka sudah kembali sesat lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, sihir itu memang ada. Dan itu nyata. Lalu ada buhul-buhulnya, ada jampi-jampinya. Nah, itu ada sambil-sambil tiup-tiupannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari para penyihir yang nanti ada membaca jampi-jampinya, ada ikatan-ikatannya dalam buhul-buhulnya itu. Jadi saya pernah jumpai penyihir dan itu banyak loh. Terutama mohon maaf nih kalau kita orang pesisir. Saya orang pesisir. Di tempat kami Pak ada orang kalau mau nikah itu akad nikah itu nggak bisa 2 jam. Nggak selesai 2 jam itu. Hanya mengucapkan aku nikahkan putriku fulana, maharnya sekian. Yang menerima pun, yang kabul pun enggak juga bisa itu. Itu sudah sangat sering kan. Ayah saya, beliau adalah tukang catat nikah, P3N, perbantuan dari KUA. Saya dampingi itu ayah sering. Dan enggak sekali. Saya tengok, saya pelajari itu. Gimana sihir itu bekerja. Jadi, sarjana pun orang tadi, nggak bisa ijab kabulnya ditulis Pak, ditulis itu akad nikah yang ditulis, tak bisa baca. Luar biasa nih sihir nih. Jadi Bapak dan Ibu Allah, maka kita nanti insya Allah sampai bahkan Nabi SAW pun juga pernah disihir. Saking dahsyatnya sihir itu. Dan sihir ini tak lain ada tujuannya merusak. Ditulis nggak mampu baca. Begitu sihir itu tadi masuk. Lalu setelah didikte segala macam, kemudian dia apa? Nggak bisa. Bahkan yang pernah saya memang takjub itu menengok sihir tadi memang dahsyat pengaruhnya. Si mempelai laki-laki pun tak ingat nama calon istrinya itu. Padahal dia mau menikah, nggak ingat dengan calon wanita yang tadi, calon istrinya nggak ingat. Nah setelah itu karena sudah sering terjadi ini, maka mulailah ayah saya alhamdulillah dia paham, ditengok ya ini ada sihir nih. Cari itu. Ada buhulnya dan itu memang ada, ukatnya itu memang ada. Tempat dia mengikatnya, tempat dia memasukkan, mengaitkan sihir itu memang ada. Di mana? Dicarilah itu nanti di keliling rumah. Coba kalian tengok belakang rumah kalian itu ada apa? Ada nggak tempurung yang terlungkup tuh? Terlungkup tempurung tuh. Yang tadi jumpai begitu diangkat ternyata ada katak di bawah tempurung tuh. Jadi buhulnya itu, ukatnya itu pada katak bawah tempurung itu. Selagi tak dibuka memang tak dapat. Begitu dibuka langsung dapat ijab kabulnya. Ada lagi yang dia buat ukatnya nanti itu Pak ya, diduduk-duduk kayak Bapak nih. Jadi 2 jam, siapa yang sanggup 2 jam seperti Bapak ini duduk bersila?
Cuman karena dia sudah mengukatkan dia itu, diikatkannya sihirnya di situ, nggak bergerak tuh. Jadi ayah saya alhamdulillah paham tuh. Semua orang sudah gelisah duduk itu udah 2 jam. Ada yang bergeser, ada yang duduk. Si bapak penyihir ini nggak dibukanya silanya itu. Ternyata disitulah ukatnya tadi. Nah jadi bapak dan ibu maka Allah hati-hati. Jadi bapak-bapak umpamanya punya pengalaman, sudah hafal jampi-jampi yang dulunya di kampung, karena ini biasanya banyak terjadi di daerah-daerah yang daerah-daerah kampung atau daerah-daerah lainnya itu. Nah kalau ada seperti itu Pak, hati-hati. Itu adalah dosa di urutan klasemen kedua tertinggi dari 7 dosa yang berbahaya. Jadi 7 dosa yang berbahaya itu yang diurutkan oleh Rasul, yang pertama adalah syirik, yang kedua sihir. Maka jangan coba-coba kita mengambil ilmu-ilmu sihir tadi, jangan. Nah, kalau ada ditinggalkan Pak, kembali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kawan yang punya, jangan diminta ilmunya itu. Itu adalah ilmu yang naudzubillah sangat bahaya dosanya. Tapi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari para penyihir di dalam buhul-buhul yang mereka jampi-jampikan dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang penyihir ini, maka Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bagaimana peristiwa sihir itu juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Jadi Bapak dan Ibu, dari 63 usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 23 tahun Nabi berdakwah membawa Islam ini, dari sepanjang usia Rasulullah, maka para ulama menukilkan hanya sekali inilah Rasulullah pernah tersihir. Jadi sihir itu memang nyata. Nah, kalau tempat kita enggak sekali itu Pak kan, buka kodai nanti tengok ada bubuk putih depan kodai itu. Allahu Akbar. Terjadi itu Pak. Maka kita qul a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan kembali kepada Allah. Jangan sihir dilawan sama sihir. Kadang di tempat kita ini ada orang main dukun, maka lawannya cari dukun yang lebih sakti lagi. Jangan. Jadi kadang kita menganggap dukun ini mereka akan saling bertarung. Padahal di balik layar setan sama setan ini ngopinya dia tuh. Apa kabar S nih kan, CS nih. Ternyata mereka sesama mereka tugasnya sama, untuk sama menyesatkan manusia. Nah, jadi untuk melawan sihir itu jangan kita meminta bantuan sihir lainnya, jangan. Nah, ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah tersihir, dan ini dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, karena Rasulullah, dan ini Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, hatta kana yura annahu ya'ti nisa wa la ya'tihinna, sampai-sampai ketika tersihir tadi masuklah tipu daya dari iblis tadi, dari syaitan. Maka Rasulullah pun membayangkan, menghayal seolah Rasulullah mendatangi kepada istri-istrinya, datang kepada istri-istrinya, padahal nggak ada sama sekali. Nah itulah Pak ya. Maka Bapak-bapak dan mungkin pernah kita terjadi, saudara-saudara kita juga begitu, kadang naik kendaraan, naik sepeda motor, naik mobil, terjadi kecelakaan. Itu ada tuh kadang-kadang terjadi itu. Saya pernah dengar itu begitu juga. Apa penyebabnya? Tadi aku bayangkan ada sesuatu yang melintas katanya. Ada sesuatu yang melintas. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, itulah kerjaannya dan senjata yang selalu digunakan oleh iblis, oleh syaitan, yaitu menghadirkan halusinasi, menghayal-menghayal, singkatnya persis seperti di dalam kamar mandi tadi. Begitu sudah jongkok, maaf harusnya hanya 5 menit, bisa 50 menit. Itu mulailah imajinasinya itu sampai berjumpa dengan Donald Trump tuh. Begitulah cara kerjanya setan tadi, iblis tadi. Jadi menghadirkan hayalan-hayalan. Bahkan Rasulullah SAW juga seperti itu ketika disihir. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika umpamanya dalam keadaan ada masalah, lalu mulailah muncul imajinasi, halusinasi. Saking besarnya beban umpamanya permasalahan yang dihadapi, lalu mulailah termenung, mulailah berhayal, maka ketika itu ingatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan kepada Allah. Itu tak lain adalah tangga-tangga, langkah-langkahnya, senjatanya syaitan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, terhayalkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Bapak-bapak dan ibu-ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, a'limti anna Allah qad aftani fi ma staftaitu fi?" Wahai Aisyah, dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjawab apa yang telah kupintakan kepadanya?" Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah. Keadaan bagaimanapun, maka tempat Rasulullah meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Aisyah, semua yang telah kupinta itu telah Allah kabulkan, telah Allah ijabah. Lalu Rasulullah melanjutkan penjelasannya kepada Aisyah tadi radhiyallahu anha. "Atani rajulani," telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Kata Rasulullah menceritakan ke Aisyah radhiyallahu anha, telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Di sini Rasulullah menyampaikan dengan, kalau pelajaran nahu dulu yang kita pernah mondok itu dengan kalimat nakirah. Nakirah itu adalah dianonimkan. Tak dijelaskan oleh Rasulullah siapa orangnya. Telah datang kepadaku wahai Aisyah dua orang. Nah, dalam riwayat lain dua orang ini tak lain adalah malaikat. Nah, salah satunya adalah Jibril. Nah, telah datang kepadaku dua orang. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si. Lalu salah satu dari dua ini duduk di bagian dekat kepalaku. Wal akhar 'inda rijlayya. Dan satunya lagi duduk di bagian dekat kedua kakiku. Itu yang dilakukan dua orang ini. Faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar. Lalu yang duduk di bagian dekat kepalaku tadinya itu wahai Aisyah, dia berkata kepada yang duduk di bagian dekat kakiku. Apa kata yang bagian dekat kepala tadi? Dekat kepala Rasulullah mengatakan, "Ma balur rajul." Apa keadaan orang ini? Ar-rajul itu kan sudah ada alif lamnya, udah ma'rifah, maksudnya adalah Rasulullah. Apa keadaan kejadian orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kenapa? Lalu qala, dijawab oleh yang di kaki tadi itu. Matbub. Matbub artinya mashur. Orang ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang disihir. Jadi keadaan Rasulullah yang sudah berhalusinasi tadi, keadaan pun melemah juga, dalam riwayat lain juga melemah. Nah, lalu ketika itu dijelaskan oleh malaikat yang satu lagi tadi, mashur, yaitu Rasulullah sedang tersihir. Itu Rasulullah tersihir, Pak. Yang ibadahnya yang luar biasa, hubungannya dengan Allah luar biasa, malaikat dekat dengannya, Jibril selalu berjumpa dengan Rasulullah, tersihir. Itu awak yang tak pernah ke masjid, yang jarang ke masjid, sekali sepekan saja ke masjid, apalagi lah itu kunyah-kunyahan syaitan lah itu. Jadi bapak-bapak hati-hati. Ya, yang melindungi kita hanyalah, yang bisa melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man tabbahu. Lalu salah satu dari malaikat tadi bertanya lagi. Jadi dialog sesama malaikat tadi. Siapa man tabbahu man saharahu? Siapa yang menyihir ini orang? Siapa yang menyihir Rasulullah ini? Lalu dijawab oleh malaikat yang satunya lagi, Labid bin A'sam. Nama orangnya itu Labid bin A'sam. Itu mudah-mudahan tak ada nama awak Labid di situ. Dan jangan kasih nama anaknya Labid. Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ini adalah rajul min Bani Zuraiq. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraiq dan dia garis keturunannya adalah Yahudi. Orang Yahudi ini Labid ini. Jadi pelaku penyihirnya ini adalah Labid. Nah, dalam riwayat lain nih Bapak dan Ibu, orang-orang Yahudi ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Jadi ini di masa-masa tubuh Nabi sedang fit-fitnya ini. Jadi bukan di penghujung hayatnya Rasulullah SAW, tapi ini di masa tubuh Rasul sedang fitnya. Tahun 7 Hijriah itu. Ini tahun terjadi perang Mu'tah. Pengiriman 3.000 tentara menghadapi Romawi di Mu'tah. 3.000 menghadapi 200.000 itu. Nah, yang 3 orang sahabat yang sangat dekat ke Nabi SAW pun syahid di sana. Siapa itu Pak? Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah Ibnu Rawahah. 3 sahabat Nabi luar biasa syahid di perang Mu'tah itu, dan seterusnya kita sudah sering dengar.
Jadi tahun 7 Hijriah ini tahun yang sangat masih fit-fitnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad luar biasa. Nah, pada tahun 8 Hijriah Fathu Mekah lagi. Nah, di tahun 7 Hijriah itulah Rasulullah kena sihir tadi. Dan tubuh yang Rasulullah biasanya luar biasa kuatnya, di perang Khandaq itu sahabat Nabi tidak ada yang bisa memecahkan batu itu, Nabi yang bisa pecahkan. Jadi memang tubuh Nabi itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tubuh-tubuh manusia lainnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu sulit dikalahkan dalam pertarungan. Tidak ada yang sanggup itu kalau duel dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Labid ini ketika itu di tahun 7 Hijriah itu orang-orang Yahudi mereka bersekongkol. Gimana cara menyihir Muhammad ini? Mereka ternyata sudah angkat bendera putih semuanya, angkat tangan mereka. Para penyihir nggak mampu mereka menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun kompak. Gimana cara menghantam Rasulullah ini? Lalu mereka pun sepakat mendatangi penyihir paling seniornya. Jadi Labid bin A'sam ini adalah penyihir Yahudi yang paling seniornya, yang paling terkenalnya, yang paling saktinya kalau bahasa kita. Dan mereka memintalah kepada Labid untuk mengeksekusi sihir tadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Labid ini yang dia sudah punya ilmu sihir tadi, ternyata dia berkamuflase menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Rasulullah. Jadi Labid ini dia menyamar, kemudian dia mengabdikan dirinya melamar menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, memang benarlah yang Allah tegaskan juga yang pernah Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah izinkan. Jadi Rasulullah sendiri nggak tahu ini bahwa ini adalah orang yang sedang menyamar. Nah, maka aneh kalau kita percaya pula sama orang yang di sebelah rumah kita, sebelah kampung kita, dia tahu yang gaib. Makanya ada sebuah wawancara di televisi di Arab sana, diwawancarainya seorang peramal dukun yang dia mengumumkan dia tahu yang gaib. Apakah kamu tahu yang gaib ini, hal-hal yang akan datang? Iya, aku tahu, kata si dukun ini. Maka oleh reporter tadi, Pak, pertanyaan kedua itu nggak ada, langsung tangannya melayang, ditamparnya langsung si dukun ini, terkaparlah itu si dukun tadi. Lalu orang tadi itu pun, reporternya pun mengatakan dalam wawancara itu kepada menghadap ke kamera, lihatlah wahai saudaraku, dia adalah palsu, pembohong. Kalau dia tahu yang gaib yang akan datang, tentu dia sudah tangkis duluan. Jadi orang-orang peramal tadi cukuplah tamparan itu yang mengajarkan mereka dan mengajarkan membuka seluruh mata kaum muslimin. Jadi Labid bin A'sam ini dia mengabdi, menyamar sebagai membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan backgroundnya tadi adalah seorang Yahudi, dan dia adalah seorang yang sakti dalam sihirnya di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, jadi lanjut lagi dialog antara malaikat tadi, dua malaikat tadi. Waqala fima, pada apa ini kejadian sihirnya orang ini, sihirnya yang menimpa Rasulullah ini, pada apa ini? Fi mushtin musyatatun, pada sisir yang digunakan untuk menyisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah jawabannya kenapa kok bisa si Labid ini punya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia berada di lingkungan Rasulullah, karena dia menyamar sebagai pembantu tadi. Nah, jadi sihirnya itu, buhulnya itu terletak pada sisir yang digunakan oleh Rasulullah sehari-hari. Qala, para dua malaikat ini saling bertanya, saling ngobrol, waina, sekarang di mana itu buhul itu, sisir itu di mana? Qala fi juffi tal'atin dzakarin tahta ru'ufatin fi bi'ri Darwan. Sekarang sisirnya itu, buhulnya itu terletak pada juffi tal'ati dzakarin. Ini adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung serbuk-serbuk dari kurma yang jantan. Jadi kalau kita sawit lah di tempat kita, kan ada sawit yang jantan tuh Pak, kan yang bagian serbuk-serbuknya tuh, itu kan kalau secara ilmu IPA itu itulah yang nanti akan
mengserbuk sari kan yang lainnya sehingga bisa jadilah buahnya itu. Nah, jadi di kurma pun juga seperti itu. Nah, ada alatnya digunakan oleh orang-orang itu, ada semacam kotak atau semacam tempat untuk menampung itu. Nah, jadi sisir tadi diletakkan oleh si labid ini, si dukun penyihir ini di dalam tempat itu. Nah, sudah dalam tempat tadi, dalam tempat untuk menampung serbuk-serbuk jantannya kurma itu, sudah selesai belum? Tahta ra'ufatin, diletakkan lagi itu, sudah dimasukkan itu sisirnya Rasulullah SAW dalam tempat tadi, lalu diletakkan lagi di bawah sebuah batu. Ra'ufah itu adalah hajarun yang cukup besar itu, batu yang cukup besar. Jadi diimpit itu di bawah batu. Sudah itu di mana lagi ditaruhkan tadi? Fi bi'ri Darwan, di dalam sumur dari Bani Darwan. Sudahlah di dalam tempat di bawah batu, di dasar sumur pula lagi. Jadi buhul itu memang seperti itulah, Pak. Tak main-main. Luar biasa, Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala qalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha pun bercerita, melanjutkan ceritanya, karena Aisyah yang menerima cerita dari Rasulullah tadi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bi'r. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi sumur tadi. Nah, sumur tadi sumur dari Bani orang-orang Yahudi tadi, Bani Darwan ini. Datang ke sana, lalu Rasulullah pun memerintahkan untuk dikeluarkan. Dalam riwayat lain itu juga dikuras itu, Pak. Yang turun, yang terjun ke sana adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Nabi yang mulia pula, yang luar biasa, petarung yang luar biasa 1:1000 yang kata Umar bin Khattab, yaitu Zubair bin Awwam. Mereka berdua yang turun. Itu dikuras di sana. Airnya dulu, lalu airnya tadi dikuras, lalu setelah selesai tadi ternyata memang ditemukanlah ada batu yang besar, lalu diangkatlah itu. Begitu diangkat ketemulah tadi tempatnya itu, lalu ketemulah di sana. Di sanalah letak sisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Airnya tadi saja, air sumur itu Bapak dan Ibu adalah kana ma'uha nuqa'atal hanna. Warna airnya itu saja sudah warna seperti memerah, bagaikan air yang bercampur dengan inai. Nah, kalau kita mungkin ya mirip-mirip lah dengan air di kebun-kebun Bapak-bapak. Kalau di bawah sawit itu kan agak-agak memerah airnya itu. Seperti itulah air sumur itu tadi. Nah, kemudian pohon kurmanya sendiri adalah pohon kurma yang sudah seperti yang sudah tak terurus, seperti kepala-kepala syaitan yang ada di pohon kurma tadi ya, seperti sawit-sawit yang tempat kita yang tak terurus lah, yang tak pernah dibersihkan itu pelepahnya. Itulah di bawah itu sumur, lalu di situlah letak buhulnya dan sudah dikeluarkan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, afala tanasyarta, wahai Rasulullah, tidakkah diceritakan, ditunjukkan ke orang-orang ini? Kan sudah diambil tuh buhulnya tadi, sisirnya sudah diambil. Enggaklah ditunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya ada kejadian nih Rasulullah disihir ini. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Allahu faqad syafani. Ini jawaban Rasulullah, Pak. Adapun wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyembuhkanku. Allah telah memberikan kesembuhan padaku. Wa akrahu an athira ala ahadin minan nasi syarra. Dan aku tidak mau memunculkan pada satu orang pun dari manusia ini keburukan. Apa artinya itu, Pak? Artinya di sini dijelaskan oleh para ulama, kenapa Rasulullah tidak memviralkan ini, tidak ditunjukkan ini. Lalu labid tadi pun diproses. Bahkan sahabat Nabi itu sudah ada yang mengusulkan untuk dipancung itu labid itu. Kenapa Rasul tidak melakukan itu semua? Bahkan tidak diekspos seperti itu. Syarah dari hadis ini Bapak dan Ibu adalah Rasulullah yang tadinya mengatakan aku tak mau menghadirkan keburukan pada satu orang pun dari umatku ini. Tadi dari orang-orang tadi adalah dikhawatirkan kalau diceritakan ke orang-orang, malahan orang makin terkena keburukan itu. Maksudnya apa? Orang makin tahu. Berarti labid ini bisa menyihir. Berarti labid ini sakti. Nabi Muhammad pun bisa dia sihir. Berarti sihir itu lebih sakti. Kan orang-orang akhirnya bisa terjerumus ke dalam kesesatan yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi. Nah, disinilah para ulama menyimpulkan kepada kita Bapak dan Ibu bahwa kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kita, keburukan-keburukan, tak semuanya harus diviralkan, Pak.
Kenapa? Nanti bisa jadi keburukan itu tadi yang diviralkan membuat orang menjadi tahu bahwa ada cara untuk berbuat seperti itu. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nih, ada ninja sawit. Di tempat kami juga seperti itu, ada ninja sawit yang tak bawa dodos, Pak. Dia tak bawa dodos, tidak bawa agrek, dia hanya bawa pisau. Tapi dia bisa ninja sawit, Pak. Itu gimana caranya? Nah, lalu diviralkanlah karena tertangkap seorang pelaku di kampung kami itu. Gimana caranya? Ternyata pisau itu yang panjang matanya mungkin sejengkal saja. Bapak bisa bayangkan itu dimasukkan ke dalam pelepah di bawah tandan sawit itu, di bawah pelepah itu, lalu tinggal ditariknya gini aja. Putus tandan tuh, lalu ditariknya sawit itu dari atas. Panjatnya dikit dari, karena tandannya sudah lepas. Gara-gara viral, maka tahulah orang lain, muncullah generasi ninja berikutnya. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memviralkan ini. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa jangan sampai yang kita ekspos itu pula menjadi pelajaran orang-orang untuk terus dan semakin membuat keburukan-keburukan lainnya. Kemudian terakhir dari surah Al-Falaq ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan orang-orang yang hasad tatkala dia dengki tadi. Nah, jadi orang-orang dengki itu memang ada dan akan terus ada. Maka kita mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan-keburukan yang sudah Allah sampaikan ini. Berarti Bapak dan Ibu, keburukan ini semua adalah keburukan yang serius. Kalau yang mengatakan tadi keburukan ini, hati-hati terhadap keburukan ini ya, kalau ngomong itu adalah sesama kita atau mungkin pejabat dari tempat kita, ya mungkin keburukan itu masih standar. Tapi sekarang keburukan ini yang ceritakan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti keburukan-keburukan ini adalah keburukan yang tak main-main ini. Ya, keburukan yang ada dari semua makhluk yang ada di dunia ini, keburukan dari di malam hari apabila dia sudah malamnya sudah semakin larut, keburukan dari para penyihir dalam tiupan-tiupan membuat buhul-buhulnya, dan keburukan orang yang dengki. Orang dengki itu Pak berarti tak main-main keburukannya. Nah, dari semua ini tadi maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, qul a'udzu birabbil falaq. Mintalah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla yang mengatur waktu al-falaq ini. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah lah yang Maha melindungi, sehingga Allah lah tempat kita meminta perlindungan setiap saatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.